Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang algoritma RC4 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah kriptografi. Untuk kelompok kami sendiri yaitu dengan saya sendiri Fatkur Rotib, lalu rekan saya Asad Abi, Afif Diki Effendi, Danang Eko Widianto, dan Muhammad Ivan Ardiansah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Untuk di introduction pertama yaitu algoritma RC4 atau reverse code 4 merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang tergolong ke dalam algoritma simetris. Nah, algoritma simetris ini yaitu algoritma kriptografi yang memakai kunci yang sama untuk bagian enkripsi dan bagian dekripsi. Kemudian untuk algoritma RC4 termasuk ke dalam golongan stream chipper atau chipper aliran yang mengenkripsi antara kombinasi plaintext dengan menggunakan bitwise XOR exclusive OR. Kemudian RC4 menggunakan panjang kunci dari 1 sampai 256 byte yang digunakan untuk menginisialisasi tabel sepanjang 256 byte. Tabel ini digunakan untuk generasi yang berikut dari pseudo random yang menggunakan XOR dengan plain text untuk menghasilkan ciphertext. Masing-masing elemen dalam tabel saling ditukarkan minimal sekali. Algoritma yang dibuat oleh Ron Rivers pada tahun 1987 ini banyak diimplementasikan dalam komputer security. Antaranya seperti protokol SSL atau Security Socket Layer, kemudian ada WBA atau Wi-Fi Protect Access untuk jaringan nirkabel, kemudian ada enkripsi citra digital, ada pengamanan file atau pesan, kemudian pengaman pada smart card, kemudian enkripsi record atau file basis data, dan lain-lain. Memiliki 5 tahapan, yaitu langkah yang pertama inisialisasi lari S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai S255 sama dengan 255. Untuk langkah kedua, menentukan nilai kunci. Jika panjang kunci U lebih kecil dari 256, lakukan padding sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. Contoh U sama dengan ABC 3 byte, maka lakukan padding U sama dengan ABC, ABC, ABC hingga U mencapai 256 byte. Untuk langkah ketiga yaitu lakukan permutasi nilai-nilai di dalam lari S. Untuk langkah keempat, bangkitkan aliran kunci, dan langkah terakhir yaitu lakukan enkripsi. Untuk contoh perhitungan algoritma RC4, dalam kasus perhitungan kita kali ini, kita akan mengenkripsi mode 4 byte untuk lebih menyederhanakan dalam perhitungan manual. S-box yang kita miliki contohnya dengan panjang 4 byte dengan S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3, sehingga array S menjadi 0, 1, 2, 3. Itu adalah langkah yang pertama. 4 byte kunci array K sama dengan 2573 ini sesuai keinginan, harus dirahasiakan. Itu adalah langkah yang kedua. Untuk langkah terakhir yaitu plaintext atau pesan asli yang akan dienkripsi, contohnya halo. Sebelum melakukan enkripsi, merubah pesan asli menjadi kode rahasia atau ciphertext. Dalam algoritma ini kita perlu membangkitkan kunci terlebih dahulu untuk mendapatkan keystream. Untuk menghasilkan keystream ini, state internal yang meliputi 2 bagian, yaitu langkah ketiga dan keempat dari tahapan yang telah dituliskan di atas. Next, lakukan cache atau key state array. Langkah ketiga rumusnya adalah J for I 0 to 2552 J plus S I plus U I mod 256 swap S I S J lalu N4. Karena contoh perhitungan kita menggunakan 4 byte,
contoh sederhana, maka iterasi yang akan kita jalani adalah sebanyak 4 iterasi. Iterasi pertama yaitu I sama dengan 0, J sama dengan 0, S 0 plus S0 plus K0 mod 4 sama dengan 0 plus 0 plus 2 mod 4 sama dengan 2. Swap S0 S2, hasil array S2103. Next. Untuk penjelasan, I sama dengan 0 untuk nilai awal I, begitu juga dengan J bernilai 0. S0 sama dengan 0 sesuai dengan angka yang ada pada langkah pertama, sedangkan K0 berisi kunci yang ada pada langkah kedua, yaitu K0 sama dengan 2. Jadi semua urutan diawali dengan 0, bukan 1. Swap artinya mengganti posisi array dari array awal yang ada di langkah ke-1 yaitu 0123. Swap S0 dengan S2 berarti 0 berganti posisi dengan 2 sehingga menjadi 2103. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk iterasi 2. Di sini ada I dengan nilai 1, J sama dengan 2 plus S1 plus K1 modulo 4 sama dengan 2 plus 1 plus 5 modulo 4 dengan hasil 0. Lalu dilakukan swap S1 dan S2 dengan hasil array S, yaitu dengan urutan 1, 2, 0, 3 yang tadinya urutannya ada 2, 1, 0, 3. Lakukan swap S1 yaitu 2 dan 1. Next, untuk penjelasan iterasi kedua, kita melihat bahwa I sudah menjadi 1 karena I akan ditambah 1 untuk setiap iterasi. Jika kita lihat nilai J adalah 2, nilai J ini berasal dari nilai akhir J pada iterasi sebelumnya. Kemudian nilai S akan diteruskan dari urutan sebelumnya. Itulah langkah selanjutnya hingga iterasi keempat. Next, ini ada iterasi yang ketiga, I dengan nilai 2, J sama dengan 0 plus S2 plus K2 modulo 4 sama dengan 0 plus 0 plus 7 modulo 4 dengan hasil 3. Lalu dilakukan swap S2 dan S3 dengan hasil 1, 2, 3, dan 0. Selanjutnya untuk iterasi keempat, I dengan nilai 3, J sama dengan 3 plus S3 plus K3 modulo 4 sama dengan 3 plus 0 plus 3 modulo 4 dengan hasil 2. Lalu dilakukan swap S3 dan S2 dengan hasil 1, 2, 0, dan 3. Next, untuk tahapan selanjutnya, lakukan PRGA atau pseudo random generation automaton atau langkah keempat dengan rumus sebagai berikut. I adalah 0, J adalah 0, for IDX adalah 0 untuk panjang plain text dan 1 do I adalah I plus 1 modulo 256 J plus S1 modulo 256 swap S1 dan SJ T S1 plus SJ modulo 256 K ST atau K stream C K PIDX and for. Sama seperti tahap sebelumnya, iterasi yang ada pada tahap ini juga terjadi sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya yaitu iterasi 1 yaitu mencari biner yang dimulai dengan I0, J sama dengan 0, dan kemudian I sama dengan I plus 1 mod 4, I sama dengan 0 plus 1 mod 4 sama dengan 1. Lalu mencari J sama dengan 0 sama plus SI mod 4, hasilnya yaitu J0 plus 2 mod 4 sama dengan 2. Lalu di swap
dengan SI, SJ. Maksud saya swap S1 dengan S2, array awal 1203, hasil setelah swap yaitu 1023. Kemudian mencari T, S1 plus S2 sama mod 4, 0 plus 2, mod 4 sampai dengan 2. Lalu K di sini yaitu 0000010. Penjelasan, perlu diketahui bahwa nilai array awal di sini adalah nilai akhir array dari proses sebelumnya yaitu 1203. Nilai awal I dan J sama dengan 0 karena nilai awal dari proses tahap ini I ditambahkan dengan 1 untuk setiap iterasi, sedangkan J ditambahkan dengan S nilai I. Swap bersama artinya seperti pada proses sebelumnya yaitu menukar tempat array dari I dan J yang telah dihasilkan. Kemudian pada langkah ini kunci akan didapat dari penjumlahan nilai array dari I dan J. Pada contoh di atas, hasil kunci adalah 2 dan dikonversi ke dalam bilangan biner. Lalu selanjutnya yaitu iterasi 2, I sama dengan 1, J sama dengan 2. I 1 plus 1 mod 4 sama dengan 2. Lalu cari J 2 plus S2 mod 4, hasilnya adalah 0. Lalu di swap dengan S2 dan S0. Array awal 1023, hasil setelah swap 2013. Lalu kemudian mencari T, S2 plus S0 mod 4, yaitu 1 plus 2 mod 4, hasilnya adalah 3. Penjelasan, pada iterasi kedua dilakukan hal yang sama dengan nilai I ditambah 1, sedangkan nilai J adalah nilai akhir J dari proses sebelumnya. Nah, lebihnya caranya sama dengan yang sebelumnya hingga iterasi terakhir. Lalu selanjutnya ada iterasi 3, I sama dengan 2, J sama dengan 0. Ini menghitung I 2 plus 1 mod 4 sama dengan 3, lalu J 0 S3 mod 4, hasilnya 3 sama dengan 3. Lalu di swap S3 dengan S3, array awal 1023, hasil setelah swap 2013. Lalu mencari T, S3 ditambah S3 mod 4, yaitu 3 plus 3 mod 4 sama dengan 2. Yang hasilnya binernya 000010. Iterasi 4, I sama dengan 3, I sama dengan 3, I sama dengan I tambah 1 mod 4, I sama dengan 3 plus 1 mod 4 sama dengan 0. J sama dengan 3 plus S I mod 4, J sama dengan 3 plus S 0 mod 4, J sama dengan 3 plus 2 mod 4 sama dengan 1. Swap S I dan SJ, swap S0 dan S1, array awal 2013, hasil setelah swap 0213, T S0 plus S1 mod 4 dalam kurung 1 plus 2 mod 4 sama dengan 3, binernya 0000011. Tahap 2, tahap akhir, enkripsi pesan. Setelah menemukan kunci untuk tiap karakter, maka dilakukan operasi XOR antar karakter pada plaintext dengan kunci yang dihasilkan berikut adalah ASCII untuk tiap-tiap karakter pada plaintext yang digunakan huruf kode ASCII binary 8 bit. Nilai H, A, L, dan O memiliki nilai biner seperti berikut. Berikutnya adalah enkripsi pesan. Berikut adalah proses pengeksoran dari plaintext dengan key yang telah didapat. Halo dengan biner terdapat seperti gambar dengan key
seperti biner tersebut. Ciphertext-nya seperti itu. Jika ciphertext dalam biner ini diubah ke dalam kode ASCII, maka hasil adalah kata sandi JBNL. NB perlu diingat bahwa XOR adalah operasi pada bilangan biner yang hasilnya akan bernilai 1 jika kedua karakter memiliki angka yang berbeda dengan bernilai 0 jika karakter sama. Contoh 0 XOR 1 sama dengan 1, atau sebaliknya 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 0 sama dengan 0, dan 1 XOR 1 sama dengan 0. Selanjutnya, deskripsi sandi. Proses deskripsi ciphertext menggunakan algoritma CR4. Ini sama untuk proses key schedulernya untuk mendapatkan plaintext ciphertext yang diperoleh dari XOR dengan prosedur random bit yang didapat sebelumnya, maka hasil adalah plaintext atau teks asli. Pesan dikirim dalam bentuk ciphertext sehingga setelah sampai di penerimaan pesan dapat dikembalikan diubah menjadi plaintext dengan meng-XOR-kan dengan kunci yang sama. Proses pesan setelah sampai pada penerima dapat dilihat pada di bawah ini. Definisi sandi. Proses XOR prosedur random bit dengan ciphertext pada definisi yaitu dengan ciphertext memiliki biner tersebut. Prosedur random bit-nya seperti gambar. Plaintext-nya adalah memiliki biner sebagai berikut, menghasilkan kata halo, HALO. Oke, jadi untuk tampilan dari programnya sendiri akan seperti berikut, seperti ini. Di pertama ada halaman landing page. Jadi di sini kayak deskripsi singkat gitu mengenai reverse cipherpath. Kemudian baru bisa di atas di bagian navigasi bar ini ada encryption sama decryption. Yang pertama di encryption nanti tampilannya akan di ini. Jadi di sini nanti ada tempat teks untuk enkripsi, kemudian ada key yang perlu dimasukkan, kemudian nanti tinggal di encrypt aja. Misal ya kita coba aja. Terus key-nya rahasia aja. Jadi untuk teks yang akan di enkripsi itu ini pesan rahasia, kemudian key-nya rahasia, kemudian kita encrypt. Nah, maka akan muncul hasil enkripsi seperti ini. Kemudian kita copy aja, kita tercopy, kita coba dekripsi, kita decrypt, kita paste, kemudian kita masukkan key-nya. Tadi key-nya itu rahasia, jadi kita tinggal decrypt. Kan ini masih belum ada, kita decrypt. Nah, jadi akan muncul dari pesan. Nah, terus gimana misal key-nya nggak sama? Kan ini tadi algoritma RC4 kan menggunakan simetris. Misal kalau kita kuncinya itu beda gimana? Misal coba gitu, maka harusnya kan resultnya itu bukan ini ya, harusnya beda. Nah, jadi kalau key-nya sama ciphernya itu beda, nanti akan menghasilkan result yang tidak bisa dibaca kayak gitu. Kemudian untuk di algoritmanya sendiri, di codingannya, jadi di sini ada function. Jadi di ini ada di encryption ada RC4.php, ini ada function RC4. Jadi mana perlu parameter key, pertama key sama string. Kemudian di dalamnya nanti ada inisialisasi array ke variable s, kemudian ada loop, ada perulangan for di sini, dimana nanti s dengan indeks i, kemudian s indeks i sama dengan i atau indeks i yang ini nanti akan di loop. Jadi nanti nilainya dari 0 sampai 255.
255. Kemudian di sini ada J sama dengan 0, kemudian nanti ada looping lagi, di ini ada for I sama dengan 0, I kurang dari 256, jadi nanti totalnya sampai 255. Dan I increment, di sini ada I plus plus, kemudian ada J sama dengan C plus yang ini tadi, yang J plus S index ditambah WHD. Di sini WHD itu fungsinya untuk convert first byte dari string ke value di antara 0 sampai 255. Kemudian ini ada key, ini ada key, terus key di modulo string length tuh get string, jadi total dari string, jadi total nilai dari string ada key, kemudian di modulo lagi 256. Dan di bawahnya ada variable x sama dengan s index, kemudian di sini sama dengan sj, jadi di sini di swap di depan, kemudian nanti ada sj sama dengan x, kemudian di ini ada kita juga lagi I sama dengan 0, j sama dengan 0, kemudian res masih kosong, jadi resultnya nanti masih kosong. Kemudian di sini ada for perulangan, kemudian di ini ada y sama dengan 0, kemudian y kurang dari string length atau total dari string dari total string get string length. Yang kita coba cari string lengthnya itu dari variabel str atau string, kemudian kita increment y plus plus, kemudian di variabel I sama dengan I plus 1 di modulo 256, kemudian J sama J plus S index di modulo 256, dan X sama ada S index, kemudian S index sama dengan SJ, kemudian SJ sama dengan X, dan res tidak sama dengan STRY, kemudian di capil kayaknya, di ini simbol capil, kemudian CR ini untuk generate single byte string dari nomor, dan S index tambah SJ di modulo 256, kemudian nanti akan ditemukan hasilnya dikembalikan dalam string dari variabel res. Oke, di sini selanjutnya ada perkondisian if isap was button encrypt. Jadi di sini jika button encrypt ditekan akan menjalankan metode post yang akan mengambil nilai input dari plain text dan key. Lalu jika plain text dan key-nya kita kosong, akan menjalankan fungsi RC4 dengan parameternya yang akan menghasilkan ciphertext yang belum bisa dibaca, lalu akan di encoding dahulu agar bisa terbaca. Dan jika plain text dan key-nya kosong, akan menampilkan plain text and key is required. Oke, hampir sama dengan button encrypt, button decrypt. Jika kita mengklik button decrypt, kita akan memanggil RC4 dengan parameter key yang sama dan key kita decode dulu cipher yang sudah di encode. Jadi kita memanggil RC4 lagi, kita akan melakukan proses decrypt. Selanjutnya untuk button reset, untuk tombol reset, jika kita klik maka akan mereset inputan yang kita input. Oke, jadi untuk menampilkannya di ini pertama kita input dulu yang tadi encryption RC4 dan PHP, kita input di bagian view nya di PHP, di encrypt view dan PHP, terus kita tinggal di result kita PHP echo cipher kalau tidak kosong ya, jadi kita tampilkan encoded ciphernya, kalau kosong ya kita tampilkan kayak kata no text encrypted. Itu juga sama masih kayak di decrypt seperti yang di ini, misal kita clear, nah jadi no text encrypted kayak gini. Oke sih, itu saja untuk
informasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebihnya kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.